Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peter Frank, ketemu lagi di channel Ben Hill 29, di mana kontrak perusahaan dan personil ini sering terjadi kesalahpahaman. Detailnya akan dijelaskan oleh Pak Eri Heriadi. Salam Ben Hill 29. Bapak Ibu anggota Inkindo, kami di DPN sudah menyiapkan draft kontrak antara badan usaha dengan tenaga ahli sebagai contoh untuk Bapak Ibu apabila ingin berkontrak dengan tenaga ahli pada pekerjaan jasa konsultansi. Isi dari draft kontrak yang kami siapkan tersebut antara lain ada 13 poin. Pertama, tentang ketentuan umum. Ketentuan umum ini membahas tentang bagaimana hal-hal umum yang perlu ditulis disampaikan di dalam perjanjian tersebut. Kedua, tentang lingkup tugas dan tanggung jawab. Di sini dijelaskan bahwa lingkup tugas dari perusahaan adalah apa, lingkup tugas dari tenaga ahli adalah apa, dan tanggung jawabnya juga demikian untuk masing-masing pihak. Yang ketiga adalah jangka waktu ikatan kerja. Di sini dijelaskan bahwa lama waktu ikatan kerja antara badan usaha dan tenaga ahli diatur pada pasal 3 ini. Kemudian yang keempat adalah lokasi, waktu, dan jam kerja. Di sini juga harus dijelaskan lokasi pekerjaan, tempatnya di mana, kemudian waktu dan jam kerja juga diatur di dalam poin 4 ini. Kemudian poin 5 adalah imbalan jasa dan cara pembayaran. Di sini dijelaskan berapa besarnya imbalan jasa yang akan dibayarkan kepada tenaga ahli dan juga bagaimana cara pembayarannya, apakah melalui transfer ataukah melalui cash dan lain-lain. Keenam, hak kepemilikan. Di sini diterangkan bahwa data-data proyek yang menjadi hasil dari pekerjaan ini adalah menjadi hak kepemilikan dari perusahaan atau pengguna jasa. Kemudian yang ketujuh, larangan curang, pemberian komisi dan penipuan. Di sini dijelaskan larangan-larangan bagi tenaga ahli untuk menerima komisi dan melakukan penipuan dan lain-lain. Kedelapan, penyelesaian perselisihan. Pada poin ini dijelaskan juga bagaimana cara untuk menyelesaikan perselisihan antara badan usaha dengan tenaga ahli. Berikutnya adalah perubahan SPK. Jadi SPK ini bisa dirubah dengan persetujuan kedua belah pihak atau antara badan usaha dan tenaga ahli. Kemudian ada ketentuan lain-lain. Ini ketentuan lain-lain adalah apabila ada perpanjangan SPK dan adendum dari perjanjian kerja tersebut. Ke-12 adalah lampiran-lampiran. Lampiran yang terikat dengan perjanjian ini adalah surat penugasan tenaga ahli, yang mana nanti di dalam surat penugasan tersebut berisi tentang juga jangka waktu dan saat mobilisasi dari tenaga ahli. Yang terakhir adalah pasal penutup. Di sini dijelaskan bahwa kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bermaterai dua-duanya, asli dua-duanya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak. Demikian sedikit penjelasan tentang draft kontrak yang akan kami sampaikan kepada anggota Inkindo di seluruh Indonesia. Salam Ben Hill 29. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Draft kontrak ini dapat dijadikan contoh untuk bapak-bapak dan ibu-ibu berkontrak, baik itu tenaga ahli dan perusahaan. Semoga bisa bermanfaat. Saya Peter Frank di Ben Hill 29. Sampai jumpa di edisi berikutnya.